Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makdum Ibrahim dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023, Fakultas Teknik, Universitas Islam Madura. Di sini saya akan menjelaskan poin per poin dari UAS mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yaitu poin pertamanya itu adalah klip atau potong jalan dan pemukiman. Yang kedua itu melakukan buffering. Yang ketiga itu adalah pengukuran luas. Dan keempat itu adalah pembuatan layout. Jadi, biar tidak berlama-lama, saya akan langsung memotong masuk ke poin pertama, yaitu potong atau klip pemukiman dan jalan. Karena saya kelas A, jadi saya kebagian data di Kabupaten Bangkalan. Kita cari yang namanya batas wilayah. Kita cari yang namanya administrasi Ardesa kali ini, AR. Bisa di drag and drop atau diklik dua kali. Saya akan klik dua kali saja. Nah, sini muncul batas wilayahnya. Terus, kalau kita mau klik jalan dan pemukiman, kita harus pilih desanya terlebih dahulu. Kita ke layar administrasi AR Desa Kel ini, Desa Kelurahan. Klik kanan dan pilih Open Atribut Tabel. Kita pilih desanya. Kita pilih di Banyoneng Lauk. Kita klik angkanya di sini. Lalu kita masuk ke menu New Save File Layer. Klik. Terus kita namakan filenya itu adalah batas Banyoneng Lauk dengan geometry type yaitu polygon. Nah, kalau kita centang di sini dia ikut hilang. Solusinya itu kita harus aktifkan Google Editing. Sama di sini juga toggle, terus kita pilih layar administrasi Ardesakel, terus kita Ctrl C, terus kita klik layar batas Banyoning Lauk, kita Ctrl V. Nah, di sini sudah ada batasnya. Karena di sini sudah tidak dibutuhkan ya layar di sini, saya akan hapus. Kita lanjut ke pemotongan pemukiman. Kita cari di bagian lingkungan terbangun. Terus kita cari yang namanya pemukiman dengan tipe poligon. Permukiman. Klik. Nah, di sini muncul. Nah, oke, kita klik. Kita cari yang namanya tab di bagian atas itu adalah vektor, terus ke geoprocessing tool, terus kita ke submenu clip. Nah, di sini input layer itu adalah oh bentar. Iya benar. Di sini adalah permukiman dan terus batasnya overlay layer ini batasnya ya. Jadi kita pilih batas Banyoning. Terus kita run. Di sini saya tidak akan save, jadi saya akan langsung run saja. Nah, di sini ada yang error. Nah, di sini karena ada yang error kita hapus saja dulu. Oke, kita pergi ke em, pergi ke
pergi ke toolbox, cari yang namanya fix geometris. Nah, di sini nah, di sini input layernya, karena yang bermasalah di sini bagian input layer permukiman. Terus kita run saja. Oke, close. Nah, di sini tidak dibutuhkan ya karena di sini error ya. Layer di sini. Jadi di sini adalah layer dari permukiman yang dengan nama fix geometris. Nah, jadi tinggal klik saja, pergi ke tab vektor di atas, pilih menu geoprocessing tool, terus klik. Terus ini input layernya itu batas wilayah AR itu yang di fix. Terus overlay layer di sini adalah batas Banyuning. Terang dan tidak terjadi apa-apa ya. Maksudnya tidak error lagi. Nah, karena ini di sini sudah tidak dibutuhkan, jadi saya hapus. Terus lanjut ke bagian jalan dengan tipe line. Oke, sebelum itu saya harus ubah nama dulu biar jelas. Kita rename layer dulu dengan nama batas permukiman poligon. Terus kita di sini ada jalan ya. Jadi kita langsung klik saja di bagian menu vektor, geoprocessing tool, terus ke sub menu clip. Terus kita input layernya jalan, overlay layernya itu adalah batas Banyuning Laut. Teran. Kita close. Kita remove dulu yang lama, terus kita rename menjadi jalan line. Tuh. Nah, poin pertama sudah selesai ya untuk pemotongan jalan dan permukiman. Selanjutnya akan berlanjut ke buffering. Oke, jadi lanjut ke bagian poin kedua yaitu buffering. Sesuai di contoh videonya Bapak di YouTube, saya akan mempraktekannya secara persis. Jadi pertama kita itu klik layar jalan line ini. Di sini mohon maaf karena perubahan warna ya. Barusan saya ubah warnanya. Kita ke jalan line, terus ke vektor, terus ke geopressing tools, terus ke buffer. Nah, di sini secara default degress ya. Jadi kita itu harus eh, mengubah yang namanya itu reproject layernya. Kita kita itu ke layernya dulu, klik, terus kita ke vektor, terus ke data management tools, terus ke reproject layer. Input layer seperti biasa jalan, terus target CSS-nya itu kita harus pilih. Saya head dulu biar langsung kelihatan projector di sini. Cari yang namanya universal transfer Mercator, terus scroll ke bawah sampai menemukan yang namanya WGS 84 zone 49S. Nah, di sini kita kembali terus kita run. Di sini saya tidak save dulu, jadi saya langsung run saja. Oke, kita close. Nah, sini sudah muncul ya. Nah, di reprojected di sini kita ke bagian vektor, terus ke geopressing tools, terus ke buffer. Nah, di sini sudah muncul ya satuannya. Sesuai contoh videonya, jadi saya harus memilih meters. Untuk distance-nya di sini kita kasih 20 saja, terus kita run.
kita close. Nah, di sini buffernya kelihatan. Nah, coba kita aktifkan map. Aktifkan map di bagian web, di plugin Quick Map Service, terus ke Google, pakai Google Satellite. Nah, di sini. Nah, di sini. Coba kita ukur dulu. Eh, dari sini ya, sampai sini. Oh, sampai di sini sampai ke sini. Nah, kurang lebih ya, kurang lebih sih dari segmen meternya itu 40-an meter lah, ke kiri dan ke kanannya. Oke, kita close dulu. Nah, untuk buffer sekian di sini dulu. Kita akan berlanjut ke bagian hitung luas. Oke, langkah selanjutnya kita itu mengukur luas permukiman. Nah, di sini klik kanan, open atribut tabel. Terus untuk toggle editingnya itu kita aktifkan. Terus di tab kanan atas itu ada yang namanya Open Field Calculator untuk menghitung luasnya ya. Nah, di sini untuk output file tipenya di sini itu tipe data. Jadi saya pakai 6 decimal number yang real untuk output length ini. Untuk presisi ini belakang koma maksudnya. Kita ke ID raw number, ke geometri, terus pilih area yang ada icon dolarnya. Terus kita update exciting field, pilih kolom yaitu shape area. Sebagai contoh aja, apply, terus kita oke. Nah, di sini berubah ya di bagian shape area. Nah, karena di sini tidak ada kolom luas, jadi saya akan tambahkan kolom di bagian mana ya? Bukan di sini. Delete new file di sini. Luas ya, luas. Tipenya itu decimal number real, terus oke. Nah, di sini ada luas ya. Jadi sama seperti barusan, kita ke open field calculator, terus tipenya itu pilih yang decimal number, terus untuk geometrisnya kita itu pilih area yang ini, terus update existing file, update data yang sudah ada, kolom yang sudah ada maksudnya. Kita pilih yang luas, pilih play, terus pilih oke. Nah, di sini luas sudah muncul, luas dari permukiman sudah muncul. Nah, jadi sekian untuk luas permukiman. Kita akan lanjut ke bagian layout. Oke, langkah terakhir itu kita harus membuat layout mapnya atau map dari desa tersebut. Dan di sini desanya itu desa Banyuning-Lao. Terus sebelum kita membuat layout, kita harus mengubah propertiesnya itu menjadi dari label dari permukiman ini. Kita kasih single label, terus value-nya itu atau atribut tabelnya itu kita kasih di bagian kolom luas, kita apply, terus kita oke. Nah, di sini kelihatan angka.
Terus kita kalau mau membuat layout, kita harus new print layout. Terus kita kasih desa Banyuning Laut. Nah, untuk pertama kali yang kita lakukan itu kita harus menambahkan garis tepi. Kita tambahkan garis tepi terlebih dahulu. Sini, terus di sini untuk menampilkan koordinatnya di sini. Terus dari atas, terus dari bawah ke bawah. Oke, terus ke atas, terus di atas sini kita geseran ke atasan. Oke, kita tambahkan lagi, menunjukkan koordinatnya ya. Kebesaran kita kasih kecilin. Oke, untuk pembatas legenda sini saja, kasih di sini. Ini untuk tempat mapnya. Oke, sudah jadi. Oh, belum. Kita belum mengasih garis tepi di sini. Oke, sudah jadi. eh Oke, selanjutnya kita harus menambahkan rectangle di bagian sini. Terus, oke. Terus di bagian, bukan di sini. Sekarang, sip. Kita tambahkan add rectangle lagi, add rectangle. Sip. Nah, setelah kita menambahkan rectangle, kita itu harus menambahkan selanjutnya itu kita menambahkan map. Nah, di sini map. Oke, rendering dulu. Setelah itu kita menambahkan grid untuk menampilkan koordinatnya. Di sini solid, terus di sini ubah ke satu aja, ubah ke satu, ubah ke satu. Nah, setelah itu kita frame stylenya itu kasih zebra, kasih satu M. Nah, kita tampilkan koordinat. Terus di bagian left atau kiri itu kita kasih horizontal ascending. Terus di right atau di kanan kita itu kasih vertical ascending. Nah, di sini sudah kelihatan untuk koordinatnya. Nah, setelah itu di bagian sisi kanan ini kita tambahkan judul, mungkin judul desa. Kita tambahkan di sini aja. Oke. Nah, kita kasih nama desanya itu Desa Banyuning Lauk. Kita edit untuk konfigurasi formatnya menjadi bold. Size-nya itu 20. Terus color. Oke, oke, oke. Kita kasih untuk horizontal alignmentnya itu kasih center. Sip, klikkan. Geser. Oh, sudah. Di sini aja. Bukan. Untuk vertical alignmentnya kita kasih center juga biar ke tengah secara vertikal dan horizontal. Terus di sini, terus kita kasih add scale bar. Sini aja scale bar. Terus
Satuannya itu unitnya kasih meter, terus label unit. Sip, udah segini saja tidak apa-apa. Oke, kita kasih. Oh, kita taruh di tengah segini aja, tidak apa-apa. Terus setelah ini kita tampilkan legenda. Legenda add legend. Bagian sini, maaf kalau kurang rapi, eh, karena laptop saya sedang panas, jadi harus cepat-cepat. Selanjutnya saya akan menambahkan label lagi terakhir untuk identitas saya. Sebagai bukti pengerjaan UAS pada matkul Sistem Informasi Geografis, ini saya input nama saya yaitu Makdum Ibrahim. Ibrahim dengan NPM 2023.002.01.00037. Isi properties secara vertikal, center, center, center. Terus untuk fontnya, konfigurasi format kita kasih 12 bold. Nah, sekian pada UAS kali ini. Jika ada kurang jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.